apa esensi dari desentralisasi yang kita anut pasca reformasi, dan apa saja indikator atau lampu kuning yang bisa kita sebut sebagai gejala resentralisasi. Contohnya semakin besarnya porsi anggaran dari pusat yang bersifat earmarket atau sudah ditentukan peruntukannya, sehingga ruang gerak fiskal daerah menjadi menyempit. Gubernur tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, melainkan kepada presiden yang menunjuknya. Karena mereka paling tahu masalah di wilayahnya sendiri. Jika semua diseragamkan dan dikontrol dari pusat, maka kreativitas ini akan mati. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di segmen Perspektif Politik bersama saya Marinda Zara Asmaranda Hasan. Di tengah dinamika politik nasional, seringkali kita luput memperhatikan pergeseran fundamental yang terjadi di tingkat daerah. Semangat reformasi 1998 yang melahirkan otonomi daerah kini seolah dihadapkan pada sebuah tantangan baru, yakni gejala resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan ke pemerintah pusat. Malam ini kita akan mengupas tuntas apa saja bentuk upaya resentralisasi di era sekarang dan bagaimana dampaknya pada denyut demokrasi di tingkat lokal. Untuk membahasnya secara mendalam telah bergabung bersama kita 3 narasumber ahli dari lokasi yang berbeda. Di panel pertama ada Dr. Alisa Prameswari, seorang pakar ilmu politik dan desentralisasi. Selamat malam Dr. Alisa. Selamat malam Mbak Marinda, senang bisa bergabung. Selanjutnya ada Mbak Sari Dewi, Master Kebijakan Publik. Beliau adalah seorang analis senior di Lembaga Kajian Kebijakan Strategis. Selamat malam Mbak Sari. Selamat malam Mbak Marinda dan pemirsa. Dan yang terakhir, suara dari masyarakat sipil, ada Rina Agustina, selaku Direktur Eksekutif dari Jaringan Advokasi Demokrasi Lokal. Selamat malam Mbak Rina. Malam, terima kasih atas undangannya. Baik, saya ingin memulai dari Dr. Alisa. Dr. Alisa, bisa Anda jelaskan secara fundamental untuk pemirsa di rumah, apa esensi dari desentralisasi yang kita anut pasca reformasi, dan apa saja indikator atau lampu kuning yang bisa kita sebut sebagai gejala resentralisasi? Terima kasih atas waktunya Mbak Marinda. Jadi, esensi desentralisasi ini adalah pelimpahan wewenang politik, fiskal, dan administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, dan memastikan kebijakan sesuai dengan kearifan serta kebutuhan lokal. Ini adalah amanat konstitusi dan jiwa dari reformasi itu sendiri. Namun, kita memang harus waspada terhadap gejala resentralisasi ya. Indikatornya sendiri bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama itu adalah regulasi. Contohnya munculnya undang-undang atau peraturan turunan yang mengambil kembali kewenangan yang sebelumnya sudah diserahkan ke daerah. Lalu yang kedua itu adalah fiskal. Contohnya semakin besarnya porsi anggaran dari pusat yang bersifat earmarket atau sudah ditentukan peruntukannya, sehingga ruang gerak fiskal daerah menjadi menyempit. Lalu yang terakhir itu adalah hal politik. Contohnya adanya intervensi pusat dalam penentuan jabatan-jabatan politik di daerah yang seharusnya menjadi domain otonom, seperti pemilihan kepala daerah ya. Nah, jika 3 hal ini itu sudah mulai terlihat, maka alarm resentralisasi itu ya harus kita bunyikan segera. Sangat jelas penjelasannya. Terima kasih Dokter Alisa. Sekarang saya beralih ke Mbak Sari Dewi. Berbicara soal indikator regulasi dan politik, tahun 2024 kita dihebohkan dengan pembahasan RUU DKJ atau RUU Daerah Khusus Jakarta, terutama pasal yang sempat menuai polemik soal penunjukan gubernur oleh presiden. Bagaimana Anda melihat kasus ini dalam kacamata resentralisasi? Terima kasih Mbak Marinda.
Kasus UU DKJ adalah contoh yang sangat konkret dan faktual. Meskipun pada akhirnya pasal tersebut dibatalkan dan Gubernur DKJ tetap dipilih langsung oleh rakyat, upaya untuk memasukkan klausul penunjukan oleh presiden itu sendiri adalah sebuah hal yang sangat serius dari tendensi adanya niatan resentralisasi dari pusat. Logikanya begini, hak untuk memilih pemimpin secara langsung adalah puncak dari kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Ketika hak itu hendak dihilangkan dan diganti dengan mekanisme penunjukan dari atas, yaitu eksekutif pusat, maka terjadi pergeseran akuntabilitas di sini. Gubernur tidak lagi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, melainkan kepada presiden yang menunjuknya. Ini adalah bentuk penarikan kembali wewenang politik secara terang-terangan. Kegaduhan publik yang masif saat itu menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat peduli dengan hak otonominya. Selain UU DKJ, kita juga melihat revisi UU Desa di tahun yang sama, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa. Ini juga bisa dibaca sebagai upaya memperkuat kontrol pusat ke level pemerintahan paling bawah dengan dalih stabilitas, namun berisiko mengurangi dinamika dan akuntabilitas demokrasi di tingkat desa. Seperti itu, Mbak Marinda. Jadi itu semua sebuah tes ombak yang berbahaya ya. Terima kasih banyak Mbak Sari atas analisis studi kasusnya. Saya ke Mbak Rina Agustina sekarang. Dari perspektif masyarakat sipil, apa dampak paling nyata dan paling merusak dari gejala resentralisasi ini bagi kesehatan demokrasi kita di daerah? Wah, dampaknya sangat merusak, Mbak Marinda. Yang pertama, apatisme publik. Ketika masyarakat merasa keputusan-keputusan penting tidak lagi dibuat di daerah mereka, melainkan di istana, di pusat sana, untuk apa mereka berpartisipasi? Adanya musrenbeng itu bisa menjadi sekedar formalitas belaka jadinya. Pilkada bisa kehilangan esensi jika calon-calonnya tidak mendengar aspirasi warga dan malah lebih sibuk lobi ke pusat sana. Warga lokal lama-lama bakalan merasa capek untuk ikut partisipasi. Lama-lama jadinya ke arah apatisme. Lalu yang kedua, terjadinya kematian inovasi lokal. Semangat otonomi daerah melahirkan banyak sekali inovasi kebijakan dari kepala daerah yang visioner. Karena mereka paling tahu masalah di wilayahnya sendiri. Jika semua diseragamkan dan dikontrol dari pusat, maka kreativitas ini akan mati. Kebijakan menjadi satu ukuran untuk semuanya yang seringkali ya bakalan nggak cocok dan justru menimbulkan masalah baru. Dan yang paling parah di sini, ya terjadi terkikisnya kepercayaan. Kepercayaan publik pada institusi demokrasi lokal akan luntur. Ini mengkhianati semangat reformasi itu sendiri jadinya. Kita berjuang untuk mendistribusikan kekuasaan agar tidak absolut di satu tangan. Gejala resentralisasi ini tuh pelan-pelan menarik kita kembali ke era sebelum 98. Ya, resentralisasi ini sebuah kemunduran demokrasi yang nyata sih, Mbak. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Rina. Dan perspektifnya sungguh tajam ya. Jadi pemirsa dari diskusi kita malam ini, kita bisa menarik benang merah yang sangat jelas. Dr. Alisa memaparkan bahwa resentralisasi adalah tren nyata dengan indikator yang bisa diukur. Mbak Sari menunjukkan lewat studi kasus RUU DKJ tahun 2024 bahwa upaya penarikan wewenang itu benar-benar terjadi. Dan Mbak Rina menegaskan bahwa dampaknya langsung mengancam partisipasi publik, inovasi lokal, dan kepercayaan pada demokrasi itu sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah resentralisasi itu benar-benar terjadi, melainkan sejauh mana kita akan membiarkan itu terjadi. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai warga negara untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa pendulum kekuasaan tidak berayun terlalu jauh kembali ke pusat, mencederai amanat reformasi dan esensi otonomi daerah. Saya Marinda Zahra, mewakili seluruh kerabat kerja Perspektif Politik yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
Dadah.